Bek veteran Italia dan Inter Milan yakni Francesco Acerbi terus menjadi sosok inti di skuad besutan Simone Inzaghi untuk musim ini. Ia bahkan telah tampil lebih dari 2.300 menit dari 28 pertandingan serta menjadi komponen dari pertahanan terbaik di Serie A. Kendati demikian, Acerbi terpaksa menjadi tumbal kemenangan Inter atas Roma setelah mengalami cedera betis pada babak kedua. Inter sendiri harus berjuang keras untuk mengamankan 3 poin kontra Serigala Ibu Kota. Sebelumnya mereka unggul 1-0 lewat Acerbi di babak pertama, namun tak berselang lama Roma unggul 2-1 lewat gol Gianluca Mancini dan Stepan El Shaarawy. Akan tetapi Nerazzurri kembali bangkit di babak kedua berkat gol bunuh diri Angelino, Marcus Thuram, dan Alessandro Bastoni. Pasca laga usai, Acerbi terindikasi mengalami cedera betis tepat setelah 1 jam kemenangan atas Roma. Kondisi itu tak ayal membuat Inter khawatir menjelang pertandingan Liga Champions kontra Atletico Madrid akhir bulan nanti. Namun, bek 36 tahun itu akan menjalani serangkaian tes dalam beberapa jam ke depan untuk mengetahui keseriusan cedera yang menerpanya. Tiga raksasa Italia Inter Milan, Juventus, dan AC Milan telah sepakat untuk mengurangi jumlah tim yang berlaga di Serie A. Mereka berharap jumlah peserta kompetisi nomor wahid di negeri pizza itu jadi 18 tim saja. Wacana pengurangan tim yang berlaga di Serie A memang telah bergulir dalam beberapa bulan terakhir. Presiden FIGC Gabriel Gravina sebelumnya juga ingin mengurangi tim Serie A dari 20 menjadi 18 tim. Kini ide tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Inter, Juve, dan Milan. Mereka telah bertemu dengan Gravina di markas Federasi Sepak Bola Italia untuk membicarakan hal tersebut. Inter yang diwakili oleh CEO mereka BP Marotta, lalu Juve mengirimkan Maurizio Scanavino dan Francesco Calvo. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Presiden AC Milan Paolo Scaroni melalui sambungan video. Namun ide tersebut diyakini akan mendapatkan pertentangan keras dari Lega Serie A, sebab pengurangan tim Serie A akan membuat sistem kembali ke masa lampau. Pada musim 2003-2004, Serie A menambahkan 2 tim baru yang sebelumnya hanya 18 saja. Gagasan utama dari ide pengurangan tim di kasta teratas sepak bola Italia yang didorong Inter, Juve, dan Milan adalah membuat kompetisi menjadi lebih senggang. Selain itu, Serie A diyakini akan menjadi lebih kompetitif serta meningkatkan kualitas bermain. Dalam beberapa tahun terakhir, laju Inter di Serie A menjadi salah satu yang paling konsisten. Keistiqomahan Nerazzurri itu diikuti pula oleh penguatan skuad yang selalu dilakukan manajemen di setiap bursa transfer. Hal itu dilakukan bak penebusan dosa saat Inter harus melepas beberapa pemain bintangnya kala diterjang krisis keuangan karena Covid di masa lalu. Kesabaran dan penggunaan taktik yang tepat di bursa transfer membuat langkah mereka kini lebih terjaga. Inter menuai hasil positif dengan meraih beberapa trofi macam Coppa Italia dan Super Coppa Italia. Bahkan di bawah arahan Simone Inzaghi, Inter hampir menjegal Manchester City di final Liga Champions musim lalu. Dengan melihat kapabilitas dan performa mereka, Inter menjadi salah satu tim unggulan di musim ini. Meski begitu, masa-masa indah Inter Milan itu terancam berakhir. Pasalnya, hal itu disebabkan oleh tumpukan utang yang menjadi beban bagi Saning. Steven Zhang dan perusahaannya memang mengalami kesulitan keuangan saat Covid melanda. Ia pun tak bisa maksimal dalam memperkuat Inter yang ada di bawah kendalinya. Alhasil, mereka kemudian melakukan pinjaman dana kepada badan finansial yang berbasis di Amerika Serikat, yakni Oaktree Capital. Zhang pun meminjam dana senilai 275 juta euro untuk digunakan sebagai operasional klub. Dan kini, utang tersebut memiliki masa jatuh tempo yang berakhir pada 20 Mei 2024 mendatang. Dan sampai saat ini, Zhang dan Saning belum menampakkan tanda untuk melunasi hutang tersebut. Jika hal itu terjadi, nasib Inter bisa berakhir layaknya sang rival AC Milan. Tak ayal era Steven Zhang dan Saning Group di Inter Milan bisa berakhir secara anti-klimaks. Meski begitu, Zhang tentu saja tetap berusaha memegang kendali untuk melunasi hutang tersebut. Dalam beberapa waktu ke depan, ia bakal mengajak pihak dari Oaktree berunding terlebih dulu untuk membahas masalah tersebut. Namun terdapat juga skenario terburuknya, yakni ia harus rela melepas kepemilikan kepada Oaktree dan meminta kendali atas operasional Inter.
Hakan Calhanoglu sudah menjadi pemain penting di tubuh Inter saat ini. Hal tersebut membuat mantan pemain Italia Marco Tardelli menyamakannya dengan sosok Andrea Pirlo. Hakan juga sempat memperkuat Milan sebelum akhirnya menyeberang ke Inter. Saat masih di Milan, gelandang Turki itu sedikit kesulitan memainkan peran sebagai trequartista di belakang penyerang. Dan semenjak bergabung bersama Inter, ia juga mengalami kendala yang sama. Meski begitu, ketika Marcelo Brozovic cedera, pelatih Simone Inzaghi kemudian mencoba memasang Hakan sebagai regista atau deep playing midfielder. Dan sejak saat itu semuanya berubah. Hakan seolah menemukan kembali sentuhan terbaiknya di jalan yang baru. Idenya mirip dengan yang dimiliki Ancelotti saat memindahkan Pirlo ke depan pertahanan. Bukan untuk melindungi pertahanan dengan kekuatan fisiknya, tetapi dengan teknik dan kreativitas. Kemudian Inzaghi melakukan hal serupa pada Hakan Calhanoglu. Saat mereka meraih kemenangan atas Juventus, saya melihat gelandang Turki itu punya jenis sepak bola yang saya cintai. Itu terlihat dari gerakan-gerakannya yang semakin langka di zaman ini. Calhanoglu membuat yang luar biasa terlihat biasa, seperti halnya Francesco Totti, Roberto Baggio, dan lainnya. Mereka semua adalah pemain level top yang menunjukkan kualitas hebatnya di setiap pertandingan, dan itu bukan lagi sesuatu yang mengejutkan. Tutur Tardelli. Ada kabar yang berhembus mengenai saga transfer gelandang andalan Inter, yakni Nicolo Barella. Tepat di musim panas tahun lalu, Chelsea begitu bernafsu untuk memboyong pemain Italia tersebut. Mauricio Pochettino dikabarkan ingin menjadikan sang gelandang sebagai motor serangan Chelsea. Meski rumor itu intens terdengar dan Barella pada akhirnya tetap bertahan di Inter. Namun ada kabar yang mengklaim bahwa di musim panas kemarin, Chelsea dan Inter nyaris sepakat mengenai transfer sang pemain. La Beneamata saat itu disebut sangat membutuhkan dana segar dan Chelsea berani menawar dengan harga mahal untuk jasa Barella. Bahkan Inter dikabarkan sudah siap untuk melepasnya ke Chelsea. Namun transfer itu batal terjadi lantaran sang pemain sendiri menolak datang ke Stamford Bridge. Alasannya karena The Blues tak bermain di Liga Champions untuk musim ini. Kemudian ia juga menilai bahwa Chelsea masih perlu waktu sebelum bisa bermain di kompetisi elit Eropa tersebut. Situasi itulah yang membuatnya mantap bertahan di Giuseppe Meazza. Atas penolakan Barella itu, Chelsea kemudian memutuskan untuk mendatangkan gelandang lain berbanderol tinggi seperti Romeo Lavia dan Moises Caicedo ke Stamford Bridge. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.